Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Ulkhairi dari Ilmu Komunikasi 2013 Universitas Andalas. Nomor BP saya 1310861009. Pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa teori komunikasi. Yang pertama yaitu teori dramaturgis, di mana pada teori ini kita berperan di suatu tempat pada keadaan tertentu. Contohnya ketika kita berada di kampus, kita akan menjadi mahasiswa, dan ketika kita berada di rumah, tentu kita akan menjadi anak bagi orang tua kita. Selanjutnya, teori yang kedua yaitu teori Neff, di mana pada teori ini lebih kepada tindakan kita, suka atau tidak suka kita terhadap seseorang. Contohnya kayak gini, ketika kita suka pada seseorang, tentu kita akan membuka diri kita. Tapi ketika kita nggak suka sama seorang, pasti kita berusaha tidak berkomunikasi dengan orang tersebut, membatasi komunikasi kita. Selanjutnya, teori yang ketiga yaitu teori pelabelan, di mana pada teori ini lebih kepada tuduhan kita atau ngejudge, di mana tuduhan kita itu belum tentu benar terhadap seseorang, apalagi seseorang yang kita ngelihat cuman kesan pertamanya aja. Ketika kita kesan pertamanya itu kita ngelihat orang itu bau, kucel, dekil, kita sudah beranggapan kalau orang itu kurang bersih gitu kan. Tapi kan padahal belum tentu apa dugaan kita itu yang benar atau salahnya. Mungkin bisa jadi dia belum mandi gitu. Kemudian teori selanjutnya yaitu teori interaksionisme simbolik, di mana pada teori ini terjadinya pertukaran pesan yang sama-sama dimengerti. Contohnya ketika kita di bus Unan, kita akan mau memberhentikan bus, kita pasti akan menepuk tangan, dan otomatis Pak supir pasti berhenti secara tidak langsung. Tepuk tangan itu adalah satu pesan yang sama-sama kita mengerti gitu, yang sama-sama dipahami, makanya bus Unan mau berhenti gitu. Selanjutnya, teori yang selanjutnya yaitu transaksional. Teori transaksional yaitu dimana pada teori ini meletakkan kita pandai-pandai meletakkan diri kepada tempatnya. Maksudnya di sini ketika kita berada dengan orang dewasa, kita berusaha dewasa agar orang dewasa itu nyaman ngobrol sama kita. Ketika kita sama anak-anak, kita berusaha untuk menjadi anak-anak atau segala macam dengan usaha kita agar si anak-anak itu lebih senang ngobrol sama kita, berkomunikasi dengan kita. Kemudian teori selanjutnya yaitu teori agenda setting, di mana pada teori ini media men-setting hal-hal yang tidak penting, jadi oleh sebab itu apa yang dianggap penting oleh media pasti akan dianggap penting juga oleh khalayak atau masyarakat. Kemudian kita masuk kepada teori konvergensi simbolik. Pada teori ini terjadinya pertukaran yang lebih dari pesan yang menggunakan simbol. Pada teori ini kita terdapat ada in group dan out group, di mana pesan yang disampaikan oleh in group belum tentu dimengerti oleh out group. Di mana misalnya kayak gini, saya kasih contoh seperti ada seorang waria yang mau, kita tahu kan bahasa waria sama waria kayak gimana gitu kan, pasti nggak semuanya ngerti bahasanya. Ketika si waria itu ngomong sama si pemuda, salah satu pemuda yang nggak waria, pasti si pemuda tersebut nggak ngerti apa yang diomongin sama waria tersebut gitu. Kemudian selanjutnya teori stimulus respon, di mana pada teori ini media akan memberikan stimulus dan kemudian khalayak akan merespon. Secara tidak langsung otomatis media akan memberi pengaruh terhadap informasi yang disampaikan. Kemudian selanjutnya ada teori dilematis. Pada teori ini misalnya saya dilema akan keputusan yang mau saya ambil, otomatis saya akan menanya sama seseorang. Jadi nanya kepastian keputusan apa yang bagus yang akan saya ambil. Dari komunikasi saya terhadap orang tersebut itu merupakan teori komunikasi dilematis. Yang teori selanjutnya yaitu teori kultivasi. Pada teori ini kita dipengaruhi oleh media. Maksudnya di sini ketika kita nonton film, ketika ditayangkan ada penjahat yang ciri-cirinya berewokan, memakai baju hitam yang gelap-gelap atau kekar, pasti kita di sana tuh berperan sebagai penjahat. Pas ketika di dunia nyata kita ngeliat orang kayak gitu, kita bakalan mikir, ini penjahat apa enggak ya gitu. Jadi secara nggak sadar kita sudah terkultivasi oleh media. Kemudian teori selanjutnya yaitu teori pengembangan, di mana pada teori ini media mengembangkan budaya.
Contohnya saja gini, contohnya saja media menginformasikan tentang batik. Secara tidak langsung seluruh dunia akan tahu kalau misalnya batik itu dari Indonesia. Kemudian teori atribusi sosial, yaitu dimana pada teori ini kita itu selalu ingin mencari tahu tentang informasi-informasi apa saja yang dikeluarin oleh media, dan kita pun tidak akan pernah puas atas informasi yang disampaikan oleh media tersebut. Dan teori yang selanjutnya yaitu spiral of silence, di mana pada teori ini ada minoritas dan mayoritas, di mana minoritas berada di mayoritas. Maksudnya minoritas akan tersingkir ketika di tengah-tengah mayoritas. Secara otomatis mayoritas selalu dilihat. Teori yang selanjutnya yaitu teori jarum psikodemik, di mana pada teori ini kita atau khalayak sebagai pasien, dan di mana media itu menyuntik khalayak, atau khalayak itu disuntik oleh media, dan khalayak tersebut akan menerima saja apa yang disampaikan oleh media. Kemudian yang terakhir yaitu teori ketergantungan, di mana pada teori ini gimana kita ketergantungan terhadap media. Apa informasi yang disampaikan orang, kita tidak akan percaya kalau seandainya media tidak ngeluarin informasi tersebut. Baiklah, sampai di situ penjelasan saya tentang teori komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.